Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa.
Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Taman Modern. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang telah dengan setia mengikuti ibadah online kami di setiap minggunya. Tak lupa, saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Taman Modern. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami sangat bersukacita menyambut saudara dalam keluarga besar gereja kami. Firman Tuhan dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya percaya
setiap kita yang menyaksikan tayangan ibadah online ini pasti mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur kepadanya dalam nyanyian dan pujian-pujian. Mari kita siapkan hati kita, sediakan waktu yang terbaik untuk fokus kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan pastikan untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau pada kesempatan kali ini kami masih Kau beri kesempatan untuk berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, berikanlah kami hikmat marifat-Mu agar setiap firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami dapat menjadi rema untuk hidup kami. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh lebih semangat lagi, katakan shalom. Shalom. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memelihara setiap kita, memberkati setiap kita. Sama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebab kasih setiamu nyata bagi setiap kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu sempurna untuk setiap kami, Tuhan. Thank you, Lord. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau Allah yang sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan sukacita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh yeah. Anugerahmu sempurna untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Katakan sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, amin. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Dia sanggup menyediakan, amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku. Katakan Kau sahabatku. Sahabatku berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Thank you Lord. Sorakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak, hanya Engkaulah Tuhan dari segala Tuhan, Allah segala Allah. Sebab segala bangsa akan sujud menyembah-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Engkau Allah yang adil dan benar Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Yes. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan dengan segenap hatimu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus. Allah yang kudus, layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Yes Lord, karya-Mu sungguh luar biasa. Adil dan benarlah jalan-Mu. Engkau Allah yang adil, Raja segala bangsa. Yes. Yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
Janjimu ya dan amin, tak pernah kau ingkari. Satu detik pun tak pernah kau tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, jadi anak-Mu Yesus. Thank you Jesus, terima kasih. Kau telah memilih kami. Sebab Kaulah yang layak Tuhan. Hanya Kaulah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Taman Modern yang luar biasa. Mari tetap bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Mari kita tetap bersemangat untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Karena ini adalah hari-hari yang baik untuk terus mencari wajah Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan perkataan firman Tuhan. Tuhan urapi perkataan firman ini, Tuhan berkati setiap kami, sehingga siapapun kami yang ada di online service saat hari ini kami diberkati, dikuatkan, dipuaskan di dalam nama Tuhan. Kami terima kebenaran dan kami diurapi oleh Roh Kudus untuk berani menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara siap terima firman Tuhan ya. Yang duduk pasti duduknya di tempat yang tepat, saudara ya. Maksudnya di ruang tamu. Yang duduk di kamar, hati-hati nanti ketiduran dengan firman Tuhan ya. Yang lagi sibuk nyuci atau lagi makan, berhenti dulu. Mari hormati ibadah kita, hormati Tuhan dalam ibadah kita, hormati juga perkataan firman. Nah, hari ini saya mengajak saudara membaca Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Cukup banyak saudara ya, tapi saya akan coba secara cepat. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan, bahwa dalam hidup ini memang akan ada pergumulan-pergumulan yang unpredictable, yang tidak kita pernah duga. Kemarin saya berjumpa dengan seorang pengusaha, dan waktu diskusi, dia mengatakan bahwa memang kita nggak bisa menduga ini Pak, apa yang terjadi dengan pandemi ini, nggak ada yang mikir Pak. Ya, ada yang investasi gagal, ada investasi lebih baik. Ya, kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu, sama sekali kita tidak pernah tahu mengapa ini semua terjadi. Tetapi hari ini, saya mengajak setiap saudara untuk apa istilahnya ya, membuat tema kita hari ini adalah good decision, keputusan yang baik, saudara ya. Bagaimanapun juga ketika situasinya sulit, keadaannya nggak baik, maka yang paling penting bukan masalah situasinya, tapi keputusan yang kita ambil. Nah, mari kita akan perhatikan kisah tentang Daud ini, seorang raja yang pada masa ayat ini ditulis sedang memasuki masa kejayaan, masa yang luar biasa. Anak istri ada, saudara ya. Tampuk kepemimpinan nomor 1, kekayaan melimpah, dianggap orang yang cinta Tuhan, penuh dengan mazmur pujian. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang, saudara ya. Tetapi bagaimanapun juga Daud yang hebat, saudara ya, tidak bisa memuaskan semua orang, bahkan termasuk anak-anaknya, keturunannya nggak pernah. Mungkin ada yang nggak puas, saudara ya. Nggak puas karena bapaknya keputusnya kok memilih si adiknya, bukan si Absalom kakaknya yang perkasa yang luar biasa. Dalam hidup ini akan ada situasi, ada keputusan, ada orang-orang, ada keadaan yang membuat Anda nggak nyaman, membuat Anda dengan saya pasti nggak suka, saudara ya. Tetapi hidup harus dijalani. Dan dalam menjalani hidup itulah keputusan-keputusan kita tidak hanya menentukan hari ini, tapi menentukan ke depan, Bapak Ibu. Menentukan keadaan kita di masa yang akan datang. Nah, Anda perhatikan bagaimana Daud kemudian berlari
keluar dari istananya, dipermalukan Bapak Ibu. Nggak nyaman situasinya, sama sekali nggak enak Bapak Ibu. Dan mungkin beberapa di antara saudara harus lari dari rumah saudara karena rumahmu terpaksa dilelang karena bangkrut perusahaanmu. Mungkin di antara saudara karena hutang di bank, KPR belum bisa agunannya nggak bisa dilunasi, tagihan saudara atau pinjam saudara, akhirnya agunannya diambil. Dan Anda merasa minder. Beberapa di antara saudara mungkin seperti teman saya, dari punya 10 usaha, menciut, habis saudara ya. Satu lagi teman saya kemudian coba berusaha karena masih punya modal. Nah, akhirnya 300 juta hilang, 400 juta hilang, 40 juta hilang untuk modal. Dan habis. Dan mulai bingung. Mulai nggak ngerti mesti ngapain. Mulai bimbang saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa membuat keputusan yang baik? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Nah, mari kita akan belajar dari pribadi yang pernah diurapi oleh Tuhan ini, kemudian mencetak kemenangan-kemenangan besar dalam perjalanan karir dia sebagai seorang tentara dan pahlawan, tapi kemudian juga terpuruk hidupnya, dipermalukan, dikejar-kejar seperti seorang penjahat begitu ya, dan sampai tidak memiliki kewarganegaraan. Waktu dia naik, ternyata keluarganya sendiri ada yang tidak suka. Mungkin di antara saudara juga gara-gara warisan hubungan saudara jadi masalah ya. Hanya gara-gara kakak ipar nyinggung saudaranya, akhirnya saudara kakak kandung, adik kandung mulai bertengkar saudara ya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita belajar. Apa yang kita pelajari melalui Daud ini saudara? Keputusan, bagaimana dia bisa mengambil keputusan bijak dalam hidupnya. Bapak Ibu, yang pertama yang saya pelajari adalah, kalau Anda membuat keputusan yang baik, pelajaran pertama adalah punyalah ketenangan, Bapak Ibu. Wah, ketenangan ini penting, Bapak Ibu. Karena ketika situasinya buruk, ini persoalan. Biasanya ketika keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, nah kita jadi nggak tenang. Nah, waktu nggak tenang, keputusan kita bermasalah, saudara ya. Saya mengingat dulu pada waktu ospek di kampus saya di S1 yang berasrama, saudara ya. Jadi setiap tahun selalu mendatangkan mahasiswa baru, puji Tuhan. Dan saya juga sama, sebenarnya kena ospek juga begitu ya. Dan menurut saya, ospek terakhir terberat itu di angkatan saya. Setelah itu agak dikurangi, makin sekarang makin dikurangi, nggak ada ospek, saudara ya. Kalau itu ospek itu bagus untuk yang sombong, yang merasa hebat, pintar, dengan ospek yang merasa bapaknya pemilik punya pangkat hebat, yang bapaknya ketua BPD di daerah A, begitu masuk dikerjain sama kakak tingkat mulai sadar saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya nggak bisa berlindung di nama bapak saya begitu, di ospek sama kakak tingkat begitu. Nah, satu kali saya ingat betul dari teman dari Maluku di ospek saudara. Nah, biasanya kalau ospek itu dia harus membawa satu kantong biji kacang hijau sejumlah tahun dia masuk. Misalkan dia masuk tahun 1997, angkatan masuk 1997, saudara ya. Maka di angkatan masuk 1997 itu ditambah setengah. Nah, 1997 dikumpulkan pada minggu pertama ospek, di hari terakhir yang setengah harus dikantongin, saudara ya, sebagai nanti kartu pas kalau dia akan masuk ke aula, saudara ya. Nah, aula itu kalau masuk aula itu kayak sudah kawah candar di muka, dihabisin di depan banyak orang, saudara ya. Semuanya satu angkatan, oleh seluruh angkatan yang senior, saudara ya. Nah, kemudian ada seorang, saya perhatikan ya, saya waktu jadi ketua senat mahasiswa, saya cuma memperhatikan jalannya semua kegiatan, saudara ya. Dan penjaga di depan itu yang minta setengah kacang hijau itu agak bentak anaknya, saudara ya. Mana setengahnya? Anak itu, saudara ya, hanya mau memasukkan jari ke saku, nggak masuk, saudara ya. Selalu lepas terus. Cepetan, beri, mana itu? Nggak bisa masuk, saudara ya. Sampai akhirnya saya bilang gini, Dek, ambil setengahnya, kasih ke dia. Baru dia agak lega dikit, tenang, saudara ya. Baru diambil, dikasih ke saudara ya. Bayangkan ketegangan, kekacauan, saudara ya. Ketika orang tidak tenang, orang tidak bisa menguasai diri. Karena ketenangan muncul dari pikiran, perasaan, keinginan, dari, kalau bahasa Alkitab mungkin dari dalam hati kita, saudara, dari pikiran kita. Ketika kita tenang,
tubuh ini bergerak sesuai dengan apa yang dalam pikiran. Kalau pikiran udah gak tenang, bercabang, tubuh juga bingung mau ngapain, saudara ya. Itulah kenapa orang kemudian ketika tidak tenang, bisa kemudian mual-mual, saudara ya, bisa buang air begitu banyak, saudara ya, bisa kemudian gatal-gatal. Kenapa? Karena tidak tenang, muncul dari ketakutan, dari rasa khawatir, muncul dari pikiran-pikiran yang salah. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, memang kita sudah memasuki bulan Mei, akhir Mei bahkan saudara ya. Kita akan mengakhiri semester pertama di tahun ini. Mungkin saudara masih merasa, Pak, tidak ada pertolongan, Tuhan belum bantu saya, bisnis saya belum lancar Pak, situasi masih sulit. Tapi tetaplah tenang. Ketika pikiranmu tidak tenang, maka tubuhmu juga tidak bisa bergerak. Ketika pikiranmu tidak tenang, maka pilihan kata pun bisa salah saudara ya. Tadinya mau kata-kata berkat, yang ada kata-kata laknat Bapak Ibu ya. Karena pikirannya tidak tenang, hatinya tenang. Suami istri ketika menghadapi persoalan dan tidak tenang di sana, maka yang muncul bukan perkataan untuk saling menguatkan. Bisa perkataannya saling menghina, saling melukai, dan kemudian mulai masa lalu diungkit-ungkit saudara ya. Dulu kamu yang bikin itu. Kamu ingat gak dulu? Kalau seandainya saja aku gak kawin sama kamu, aku kawin sama si Bung Joni, udah kaya dia sekarang. Wah, macam-macam saudara ya. Gak tenang, itu bahaya Bapak Ibu. Kita harus tenang dalam segala sesuatu. Tenang bukan karena situasinya. Kita yang di dalam ini harus tenang Bapak Ibu, menghadapi segala sesuatu. Karena apa yang terjadi di luar harusnya tidak mempengaruhi dalam diri kita. Tapi itu yang sering terjadi. Apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, nah itu yang menjadi kita gak tenang Bapak Ibu. Perhatikan Daud, sangat tenang. Ini menarik saudara ya. Lawannya banyak, beribu-ribu orang akan datang mengepung. Baginya kata orang, gak ada pertolongan. Tapi dia tenang, cari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ayo belajar ketenangan. Ketika ibu-ibu di masa ngajar online ini tidak tenang, yang kasihan anak-anak sebenarnya. Dulu tahun lalu kalau nggak salah ya, waktu mulai online sampai viral tuh seorang ibu yang ngajarnya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Anaknya mesti nggak ngerti ketuhanan yang mana esa. Aduh, ibu sampai marah-marah, maha terus ya, sampai stres. Anaknya makin stres ya, karena saya juga ngajar anak saya yang online, ngenemenin yang online kadang-kadang ya. Saya juga ikutan stres. Kalau saya stres, anaknya kemudian saya dorong untuk lebih pintar. Masa gitu nggak bisa? Anaknya lebih tertekan, lebih stres. Akhirnya kalau belajar sekolah dengan saya, dia takut sudah ya. Dan saya kemudian, saya salah caranya. Kemudian saya mulai ngajak dia main, supaya dia lebih tenang kalau belajar. Dan kemudian dikasih tahu jadi lebih ngerti. Bapak Ibu, apa yang Anda alami? Ayo belajar tenang. Mungkin tenang itu berarti Anda harus tahan nafas dulu sebelum marah. Situasinya tidak bagus, maka coba tenang. Ambil nafas 1-3 detik. Lepaskan pelan-pelan, tenang. Atau mungkin Anda harus bergeser. Kalau ngelihat berdiri di sini, ngelihat situasi itu, coba pindahlah posisi Anda. Pindahlah sudut pandang Anda. Pindahlah cara berpikir Anda. Mungkin di situ kita bisa menjadi tenang. Pelajarannya Daud tinggal di dalam ketenangan. Wow. Apa yang kita pelajari Bapak Saudara? Yang kedua adalah percaya. Anda perhatikan di sana bahwa Daud yang menarik adalah waktu rasanya nggak ada pertolongan, rasanya banyak orang menentang hidupnya, saudara ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Apa Daud sudah mendapatkan jawaban? Belum, tetapi dia percaya Tuhan pasti menjawab. Bapak Ibu, Daud ini mengikut Tuhan sudah pada masa ayat yang kita baca mungkin sudah puluhan tahun. Dan dalam puluhan tahun ini, situasi yang paling buruk adalah hari itu. Karena kenapa? Ketakutan terbesar orang, saudara. Salah satunya adalah kehilangan pangkat, jabatan, kekayaan, harga diri, VVIP. Mungkin ada di antara saudara yang dulu diberkati Tuhan kaya, tapi karena pandemi ini mulai gak melorot kekayaannya. Ada di antara saudara karena pandemi ini dulu punya jabatan direktur, sekarang jadi kondektur kemudian. Ada di antara saudara
yang mungkin dulu punya mobilnya mewah luar biasa, sekarang mobilnya mulai brontong tong 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 bocor, itu knalpotnya saudara ya. Mungkin dari antara saudara yang dulu punya rumah mewah, rumahku, istanaku, sekarang lu lagi karena sempit rumahnya, kelihatan terus orang-orangnya. Kalau dulu saking mewahnya itu rumah, nyari istri, anak, suami juga bingung, sayang kamu ada di mana? Lantai 7 kamar 03, lagi di kamar mandi. Lantai 7 saudara ya. Hari ini rumahnya beda. Dan mungkin Anda merasa kacau hidupmu. Tapi kalau engkau sudah sekian puluh tahun, engkau pelayan Tuhan, engkau pemain musik, engkau majelis, engkau diakones, engkau sudah percaya Tuhan belasan tahun, dan hanya karena pandemi setahun engkau marah sama Tuhan. Berarti Anda nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menopang, menguatkan, menolong. Di masa pandemi ini saudara, percaya kepada Tuhan penting. Wah, Daud nggak ngalamin pandemi Pak, tapi harga dirinya hancur. Daud nggak ngalami kesulitan Pak, nggak perlu divaksin, tapi Daud dilukai oleh keluarganya. Sepertinya kematian mengejar hidup Daud kalau Anda perhatikan. Kalau ini menjadi film dari Annyeonghaseyo Kamsahamnida, dari film drama Korea, maka ini mungkin ini filmnya bagus. Detik-detik terakhir seorang raja yang harus meninggalkan istananya, dipermalukan, istri-istrinya digagai oleh anaknya sendiri. Dipermalukan. 10 ketakutan terbesar manusia. Salah satunya kehilangan kekayaan, kehilangan pangkat. Tapi nomor 2, kehilangan anggota keluarga. Hari itu Daud kehilangan hubungan dengan anak. Waduh, terluka. Tapi perhatikan, aku berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka dia mengalami resting in his spirit, mengalami damai, istirahat, mengalami ketenangan di dalam rohnya. Ketika rohnya menikmati perjumpaan dengan Tuhan, karena memang hanya roh yang bisa membuat Anda dengan saya berjumpa dengan Tuhan, karena Allah adalah roh. Ketika roh itu berjumpa dengan roh Allah, menemukan gairah yang baru, menemukan passion, menemukan kekuatan yang baru, maka roh itu, sekali lagi, roh itu akan menjamah jiwa. Sehingga di dalam jiwa, orang menikmati kekuatan yang baru. Yang lagi lemah, apa yang lemah? Tubuh, bukan, semangat. Semangat dari mana? Pikiran, perasaan, keinginannya. Alkitab mengatakan bahwa orang yang mencari Tuhan, hadirat Tuhan, dia akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bapak Ibu, nggak cuma Anda, saya pun di tengah pandemi sulit. Jadwal juga berhenti, situasi juga sulit. Sementara cicilan nggak bisa berhenti, saudara ya. Cicilan ke bank nggak bisa berhenti, cicilan mobil rumah nggak bisa berhenti, biaya sekolah anak nggak bisa berhenti. Nggak mungkin juga nyuruh anak saya puasa setahun, saudara ya. Gaji ART juga mesti dibayar, nggak mungkin saya bilang kamu ngerti kan ini pandemi, tolong supaya kamu mengerti, nggak perlu dibayar. Dia marah, saudara ya, orang dia bekerja. Bapak Ibu, tapi saya pernah nggak mengalami satu situasi di mana mikir gitu, Tuhan gimana ya, karena jadwal semua berhenti. Jadwal kelas kepemimpinan berhenti, kelas motivasi berhenti. Tuhan gimana ya? Tapi saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Kenapa saya mengucap syukur? Ketika saya sempat bimbang, Tuhan, gimana nih cicilan saya pengen bayar? Saya mesti ngapain Tuhan? Sedetik kemudian Roh Kudus ngomong, bicara. Roh Kudus berkata, sebelum pandemi aku yang merawat kamu. Pada masa pandemi ini juga aku yang akan merawat kamu. Wow. Saya hapus air mata saya bangkit. Enggak, ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang baik. Saya belajar percaya. Dan buktinya Tuhan tetap pelihara dengan cara-cara yang baru. Bahkan akhirnya buka usaha makanan dengan istri namanya Daily Food Plus. Awal pandemi kita buka perusahaan namanya AB Entertainment, sound system, rental sound system, IOWO. Nggak bisa jalan karena pandemi sebenarnya, tetapi awal tahun ini kita terus coba. Dan puji Tuhan 1-2 proyek ada. Memang belum mencukupi cost operasional, tapi paling tidak kita tetap berharap, percaya. Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhan memberkati. Kita terus doakan perusahaan ini. Di awal tahun malah akhirnya sepakat dengan teman-teman buka usaha untuk renovasi rumah atau bangun rumah sebenarnya. Di awal pandemi ini orang saya ini nggak ada teknik sipil, arsitektur nggak ada. Saya cuma adanya teknik menafsir Alkitab, Bapak Ibu ya. Tetapi pada akhirnya ketika aku percaya pada Tuhan, Tuhan bukakan jalan.
Saya menemukan teman-teman saya kemarin, saya ketemu dengan seorang teman yang mengucap syukur karena pandemi ini. Gara-gara pandemi bisa beli mesin cetak. Gara-gara pandemi. Yang tadinya dia selalu kasih orang itu cetakannya. Tapi gara-gara pandemi ini, orang juga bingung apa semua. Udahlah, akhirnya dia coba beli mesin cetak sendiri. Ternyata lebih untung punya mesin cetak sendiri. Dia bilang, aduh saya selama ini bercanda ya. Dibodoh-bodohin teman saya. Yang punya percetakan bilangnya jangan punya mesin cetak, nanti susah ngurusnya ini, nanti kalau nggak ada order gimana. Ternyata kemarin tuh dia bilang katanya mesin nyetak cuma seminggu 2 kali 3 kali, terus dia minta hitung sama kepalanya, gimana nih kita rugi nih. Loh siapa yang bilang rugi pak, untung kita. Dihitung bener cuma 2 kali jalan loh untung. Apalagi waktu saya datang tiap hari jalan mesinnya, lebih untung lagi. Dia bilang ini berkat pandemi pastor, berkat pandemi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika rohmu berjumpa dengan Tuhan, rasa percaya timbul, membuat iman yang dalam pikiran, perasaan, dan hati saudara mulai percaya bahwa Allah ada. Dan kalau jiwamu percaya, maka kegiatan tanganmu, kegiatan kakimu, kegiatan perjalananmu, pekerjaan, bisnis, tokomu, kau buka dengan rasa percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Anda dengan saya mengasihi Tuhan. Dan saya menemukan di tengah pandemi ini orang-orang yang masih terima berkat, mengelola berkat, bahkan dikejar berkat. Tapi kemudian berjumpalah dengan orang-orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Karena perkataannya pasti perkataan berkat. Pasti ada kesempatan berkat. Kemarin waktu saya ketemu, akhirnya saya seminggu kemarin, dan kemarin berjumpa dengan teman-teman properti kemudian, dan ternyata ada peluang sudah ya. Jadi saya bilang, ya kalau ada proyek kasihlah ya 1, 2, 10 rumah boleh. 10 rumah boleh. 1, 2 it's okay saya bilang. Terima kasih kalau ada. Dan kalau Tuhan izinkan, mungkin akan ada teman memberikan klaster sebuah rumah, klaster perumahan untuk bisa dikelola supaya itu dibangun begitu ya. Ada rencana Tuhan sebenarnya. Ada pertolongan kasih karunia Tuhan ketika engkau belajar percaya. Tapi yang terakhir pelajaran di Daud adalah dia punya respon yang baik. Hasil dari ketenangan kata kita Petrus, hendaklah kamu tenang. Mengapa? Supaya kau bisa berdoa. Kalau kau berdoa, kau percaya. Dan kalau kau sudah percaya, maka responmu jadi baik. Perhatikan saudara, perhatikan Daud ketika keluar dari istananya. Dikutuk oleh Shimei, kamu jahat luar biasa. Terus panglimanya, apakah anjing ini boleh saya potong kepalanya? Misalnya saudara ya, Daud jangan, responnya benar. Dia bisa nggak bunuh Shimei? Bisa. Dilemparin gitu ya, bisa nggak dia balas ngelempar lebih besar lagi batunya? Bisa. Tapi dia punya respon yang baik. Kalau itu dari Tuhan, kamu udah bisa ngapain? Udah biarin aja. Wah hebat saudara. Kepada putranya dia ada pengampunan. Responnya baik saudara. Dikudeta, dihalangi, tapi responnya baik. Berapa banyak di antara kita salah merespon dengan hidup ini, salah merespon dengan situasi ini. Bahkan respon kita akhirnya bukan cuma buruk, tapi memilih pertemanan yang buruk, memilih perkataan yang buruk, memilih situasi-situasi yang buruk, memilih tindakan-tindakan yang buruk kemudian, saudara ya. Akhirnya kita cuma mengeluh, marah, kecewa, mulai nggak yakin. Kita mulai nuduh, konspirasi ini. Sudahlah. Mau teori apapun, kejadiannya sudah ada. Pandeminya ada, COVID-nya ada. Sekarang kita mesti ngapain? Wah, saya nggak mau pakai masker lah. Bohong semuanya ini. Tapi kalau sampai virusnya kena Anda, jangan datang ke puskesmas ya. Atau jangan datang ke rumah sakit. Minta ditolong kalau begitu nanti, saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ayo, punya respon yang baik. Respon datang dari pemikiran yang benar. Pemikiran benar datang tentu dari Tuhan yang kita intim di dalamnya, juga dengan perkataan firman. Pemikiran benar muncul dari pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar muncul dari apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul. Ketika pengetahuan kita benar, pemikiran kita benar, respon menjadi benar. Sulit nggak anak-anak sekolah hari ini? Sulit Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah diajar, atau kita pun tidak pernah mendampingi anak-anak sekolah online. Kalau pikiran kita benar, kita tumbang tangan di anak-anak. Bukan anak kita nggak ngerti-ngerti juga, tumbang tangan, urapi. Anak-anak muda, di tengah pandemi ini jangan cuma marah karena Netflix yang nggak ada di rumahmu.
karena channelnya yang kurang di rumahmu, yang cuma ada sinetron Indonesia, nggak ada drama Korean ya, Descendant of the Sun atau Namdo-san Han Jin-byung, saudara ya, atau ya drakor-drakor yang lain, saudara ya. Mungkin saudara jangan cuma marah karena orang tuamu, kenapa sih mama nggak kaya, papa nggak kaya, jadi pandemi. Maka belajar juga lebih kreatif responnya. Di tengah pandemi ini saya menemukan orang jauh lebih kreatif. Itu respon. Di tengah pandemi ini saya belajar ini soalnya. Ini saya belajar, saya ngedit sendiri. Pakai bagaimana caranya merekam video pakai handphone sendiri. Tutorial YouTube banyak ternyata. Puluhan jam di awal tahun lalu, di awal pandemi. Maret, April, Mei saya buka YouTube sampai malam. Soalnya. Pengen belajar. Ngedit sendiri. Soalnya. Kalau tungguin tim media kesian. Anak saya jualan online kemudian, yang kelas 3, ya sekarang udah lulus. Saya pun belajar jualan online sama istri saya, Bapak Ibu. Apalagi? Ngajar online, bikin account Zoom, beli account Zoom. Akhirnya bisa bikin ngajar, bikin kelas, bikin doa pagi tiap jam 5 pakai account Zoom sendiri. Belajar semuanya. Respon. Makin terbuka pelayanan ternyata, Bapak Ibu. Kreativitas kita ternyata makin luar biasa karena pandemi ini. Ibu-ibu rumah tangga mulai jualan makanannya yang tadinya hanya untuk domestik rumah saja, anak-anak, suami. Sekarang bisa keluar, dijual. Tapi kalau responnya benar. Kalau orang yang bereaksi, biasanya tanpa mikir. Kalau orang yang merespon, merenungkan dulu segala sesuatu sebelum bertindak. Bapak Ibu, ayo punya respon yang baik seperti Daud. Sekali lagi, apa responnya? Dibilang, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Itu responnya. Tenang menghadapi segala sesuatu. Sementara kita, kalau ada apa-apa, lu gak usah tidur, gelisah dia. Enggak, dia tetap tidur. Walaupun terusir dari kerajaannya, dia tetap tidur. Tapi percaya. Dan kemudian, dia bertindak dengan iman. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati. Berkat atas umatmu, gak cuma dia, umatmu. Hari ini saya mengajak setiap saudara, apapun keadaan saudara, mari percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, yakin, dan punyalah keputusan yang baik pada masa-masa yang sulit ini. Karena keputusan Anda hari ini menentukan hari depan. Apa yang Anda peroleh hari ini karena keputusan-keputusan di masa lalu. Kiranya Tuhan menguatkan Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam peringatan Hari Pentakosta itu akan melawat saudara. Nggak cuma bahasa rohnya, nggak cuma karunianya, tapi kehidupanmu dilawat, tanganmu dilawat, kakimu dilawat Tuhan, otakmu, kepalamu dilawat Tuhan. Tuh jadi kayak gini saudara, dilawat Tuhan saudara. Kemuliaannya terpancar saudara ya. Tapi pikiran itu benar. Kreativitasmu, apa yang di kecil tanganmu diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Hatimu bersemangat, melimpah dengan ucapan syukur, penuh dengan keyakinan, komitmen, disiplin untuk mengerjakan rancangan Tuhan. Bagi Anda para pelayan Tuhan, para pemusik, para pemuji, para pendoa syafaat, siapapun saudara hari ini, ayo pelayanannya sungguh-sungguh. Anda yang buat keputusan. Jangan pandemi ini memutuskan hidupmu. Karena ketika Anda tidak mengambil keputusan, dunia yang akan memutuskan apa yang kau akan terima. Hari ini, saya nggak mau diputuskan oleh dunia. Saya membuat keputusan bersama dengan Tuhan, seperti Daud. Dan ketika diberikan pagi hari, kelola pagi hari dengan baik. Satu hari, kelola yang baik. Satu minggu yang baru, kelola yang baik. Bulan yang baru, kelola dengan baik. Dan tunjukkan integritas. Saya dapat dipercaya oleh Tuhan. Saya dapat dipercaya oleh Tuhan untuk memegang, mengelola berkat-berkat yang Tuhan beri buat hidup saya. Untuk kemuliaan. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kau yang sakit dijamah, kau yang kecewa dipulihkan, yang bisnismu, tokomu, dagangmu sedang mulai lesu, dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi setiap jemaatmu yang mendengar, melihat perkataan firman hari ini. Kami punya respon yang baik. Kami punya kehidupan yang benar. Merespon situasi yang buruk ini bukan dengan kemarahan, keluhan, ketakutan, berhenti. Tapi kami akan tetap bergerak bagaimanapun caranya. Karena kami tahu waktu kami melangkah, waktu kami bergerak, kami mulai melihat ada kesempatan-kesempatan
kesempatan yang Tuhan taruhkan, Tuhan beri dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, Engkau yang sakit, dengar baik-baik. Sakitmu kadang-kadang itu bukan karena sungguh-sungguh penyakit, tapi kau mulai takut, kau mulai kecewa. Hari ini lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan dengan ucapan syukur, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Engkau yang sedang bergumul dengan keuanganmu, kau bimbang karena ada orang berhutang belum bayar. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Hutangmu dijamah oleh Tuhan, diberkati, tapi lebih lagi jiwamu diberkati. Karena kau bekerja lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi. Hikmat Tuhan mengalir sehingga kau dapat menyelesaikan hutang dengan baik. Rumah tanggamu dipulihkan. Yang sudah lama suami istri nggak bicara, Tuhan pulihkan. Anak-anak yang hatinya kecewa, gambarnya rusak, yang mungkin tak besar melukai orang tuanya, Tuhan juga pulihkan hubungan anak dengan orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin, para pelayan diberikan semangat, sukacita yang baru. Karena Tuhan yang menyertai. Berkati umat-Mu hari ini. Lawatan Tuhan mengalir di rumah masing-masing. Dan setiap orang yang percaya, yang membuka hati, akan terima berkat pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya terima pertolongan, merespon dengan baik, bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan ingat baik-baik, kalau Anda lupa, khotbahnya apa ya? KPR. Apa itu? Kredit pemilikan rumah. Oh bukan, saudara, bukan ya. KPR, kisah para rasul. Agak saya. Bagaimana Daud membuat keputusan yang baik? Pertama, K, ketenangan. P, percaya. Dan R, respon yang baik. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara di GBI Taman Modern. Shalom.